ini ada di Purwakarta. Pagi, lomba masak. Sudah mulai kah? Oke. Hari ini ada aktivitas yang luar biasa anti mainstream karena kita akan menjadi bagian dalam acara yang luar biasa. Selamat datang di IKN Cooking Competition 2025. Orang tepuk tangan untuk semua dong. Bahwa acara ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, dan ini juga didedikasikan bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya wirausaha kuliner, pengajar tata boga, dan juga chef, di mana ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa banyak talenta di IKN dan sekitarnya, khususnya di bidang kuliner, yang tidak kalah jagonya dari kota-kota besar di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini yang kami diskusikan dengan ini untuk memilih trainer. Jadi nanti juaranya bukan untuk dia sendiri, tapi ini nanti dari praktek dari penyedia kuliner yang ada di sekitar IKN. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan memunculkan kuliner endemik dari IKN. Kepada Anda untuk kategori Kudama. Mari kita sambut peserta pertama atas nama Ibu Andi Jamila. Peserta kedua atas nama Ibu Aryati Amini. Peserta ketiga atas nama Bapak Lonexius Christian. Dan selanjutnya kita masuk pada peserta kategori makanan utama. Peserta pertama atas nama Bapak Adi Ageng Suryawan. Peserta kedua atas nama Bapak Bartolomeus Luki Prabowo. Peserta ketiga atas nama Bapak Boni Kaitulah. Peserta keempat atas nama Ibu Yudil Fitriani Fatima. Dan peserta terakhir atas nama Ibu Ruslina. Baik para dewan juri dan Bapak Ibu yang kami hormati, inilah para peserta IKN Cooking Competition 2020. Baik, dewan juri kedua, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Bapak Thomas Bupati. Dewan juri ketiga, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Otorita IKN Ibu Kartika Basuki. Dan terakhir, praktisi kuliner sekaligus eksekutif chef Kubika Hotel Nusantara, Chef Jeremy Rizkona.
Baik Bapak Ibu Dewan Juri dan juga para peserta, mohon izin saya akan bacakan sebelum kita mulai berkompetisi untuk ketentuan teknis ataupun juga tata tertib. Saya mau usul, saya diganti dari Pak BNI. Bersedia Pak? Kalau saya nanti yang penting tidak boleh. Siap Bapak. Didelegasikan Bapak ya. Silakan maju ke depan. Pak Pimpinan. Salaman dulu dong Pak. Mendelegasikan. Mulai kita masak-masaknya yuk. Silakan Bapak Ibu Dewan Juri untuk menilai. Bapak Ibu, para peserta di bawah kolom meja atau mungkin tips and triknya dong chef biar semua masakan ini punya cita rasa yang luar biasa gitu ya, ala chef-chef bintang 5 gitu kayak chef Jeremy. Silakan chef. Untuk tips sendiri Bu, peserta wajib menganalisis semua makanan yang mereka pakai. Terus mereka harus bisa ciptakan menu yang mereka pakai, menu yang bisa dinikmati semua orang. Anda bisa makan dulu ya chef ya. Terima kasih chef. Kita bikin lomba masak yang seru nih buat pendampingan UMKM khususnya di bidang kuliner. Tadi gimana sih Bu idenya? Ini sebenarnya diskusi panjang lebar gitu ya, dan sekarang kita sengaja juga awalnya kami kan ini mulai sebenarnya dari kita pas bulan puasa kita bingung cari makan buat buka puasa atau apa nanti ya segala macam, terus kita cari catering ya kan, terus kemudian diskusi sama para kita kan ini masyarakat itu sih sebenarnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Dewan Juri. Wow, jadi berawal dari kekurangan atau sulit nyari penjual takjil gitu ya Bu Deputi. Nanti tahun depan kita jualin takjilnya sampai habis Bu Deputi. Nggak ada. Bisa Misalnya inisiatif membuat ucapan yang jadi kita campur dengan ubi ungu. Kayak tadi kita pilihkan untuk supaya nanti bisa jadi tradisi dan oleh-oleh. Ini juga saya dengar Pak Basuki katanya pernah dari cerita pernah bikin apa atau sebenarnya di Jogja Pak yang isiannya juga pakai talas. Talas itu sifatnya agak lengket juga, jadi kalau kita isiannya ubi enggak padat. Biasanya terbuat banyak kalau nggak talas, ubi atau singkong bisa dibuat seperti ini. Hanya aja di sini karena komposisi teh talas kita agak sedikit, lalu menonjol rasa talasnya. Kemudian umumnya dia menggunakan santan teman-teman atau lalaan karena dia mempunyai aroma khas tersendiri. Di sini karena kita ada susu, kita alihkan ke susu. Saya rasa nggak masalah. Kemudian tujuan saya di sini memvariasikan pakai keju agar WNK ini tidak tenggelam oleh generasi-generasi Gen kita. Karena mereka sekarang mengenal kue-kue dari Korea, Jepang dan sebagainya. Sehingga dengan kita menginovasi, mungkin kasih coklat,
kasih keju dan sebagainya, mereka akan tertarik dengan kue tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita seperti itu. Saya buat pada pagi hari ini, saya membuat lapis talas ceritanya dengan tambahan flan keju di atasnya, seperti itu. Idenya mungkin sama ya, di Kalimantan itu kayak tidak lepas dengan yang namanya lapis, talam yang seperti itu. Makanya ini kenapa saya buat seperti ini. Tadinya saya ingin menggunakan santan, tapi balik lagi adanya susu, tapi tidak apa-apa. Terus flannya ini tadi saya sebenarnya ingin menggunakan maizena, cuma karena tidak ada, jadi saya menggunakan teknik roast, dikentalkan pakai terigu dan juga margarin seperti itu, terus dengan tambahan susu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke cooking stationnya. Boleh dalam alaba saya mohon izin membelakangi Bapak Ibu tamu undangan. Mohon untuk angkat tangannya ke atas terlebih dahulu. Oke. Tim durasi tolong dihitung ya. Kita akan mulai IKN Cooking Competition untuk kategori main course atau masakan utama dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Boleh kasih tepuk tangan untuk 4 peserta. Lima peserta. Ini kayak dokter ya. Kalau dokter itu kan membedah pakai handskun juga gitu ya. Tapi kalau sekarang mau membedah perut ikan nih kayaknya. Wih, sedap. Oke, silakan dipakai peralatannya. Sebelum saya hitung mundur, mohon izin. Setelah digunakan peralatannya, mohon angkat tangan ke atas supaya kita bisa mulai sama-sama. Di bawah kolom bukan.
kita akan segera menghitung mundur. Oke, tinggal bersih-bersih, jangan lupa kebersihan tetap diperhatikan. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan angkat tangan ke atas. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh peserta kategori main course atau masakan utama. Ini masakan ini, silakan. Siap ingin menjelaskan menu yang saya masak hari ini adalah ikan arsik gurami white dengan dicampur dengan jantung pisang. Bahan yang saya gunakan di sini bahan dasarnya cuma bawang merah, bawang putih. Cuma saya tadi maunya pakai asam jawa, cuma ini saya ganti sama jeruk nipis. Mungkin sementara itu aja dulu penjelasan saya. Terima kasih Uji, Bapak Ibu. Di sini saya masak mangut asal Yogyakarta yang biasanya dipakai lele asap. Saya coba pakai gurami sama jantung pisang. Jadi jantung pisangnya saya rebus dulu, saya angkat tiriskan, baru saya campur sama mangutnya. Terima kasih. Baik, cukup. Kembali kami mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Kali ini saya akan tadinya membuat ikan bakar gurami jantung pisang dan dilengkapi dengan saus salsa atau dabu-dabu dengan penambahan kecombrang. Gitu. Dan di sini kenapa saya jantung pisangnya itu saya rebus, kemudian saya kasih garam dan langsung di atasnya agar meja itu tidak kena getah dan saat memotong itu tidak kececeran getahnya. Jadi saya langsung di situ, kemudian dicuci dengan 2 kali pencucian. Terima kasih. Selamat sore, permisi yang terhormat Bapak Ibu Menteri, Deputi semuanya. Saya Adi Setiawan. Sore ini saya membawakan menu makan tropika mozaik saus vegetarian. Saya terinspirasi dari gado-gado. Gado-gado dirubah tampilannya masuk ke hotel dengan dari nama The Mix Vegetable dengan saus harganya jadi 85.000. Kalau kita dengan nama gado-gado tetap harganya 15.000. Kalau ini saya rasa kita beli di pinggir jalan ini 15.000. Kalau kita ganti jadi tropika mozaik with sour vegetable atau tropika mozaik sour vegetable, mungkin harganya bisa up lagi dengan masakan yang sama, beda. Sekedar info, mozaik itu adalah satu kesatuan dari pecah-pecahan. Jadi di sini ada ikan, jantung pisang, sama sayur-sayurnya saya jadikan satu dan itu jadilah terbentuk mozaik. Menurut saya ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih Pak. Jadi saya cuma buat resmol apa ini? Jantung pisang. Maaf Bu, karena saya belum pernah makan dan saya belum pernah bikin. Jadi ya saya lupa namanya. Kayaknya buat ini. Oke, pesmol jantung pisang cukup, Ibu? Oke. Di dalam bulan
di kaca. Ada gadis pendiam. Caranya tak sama menggoda si janda lincah. Dapat kami umumkan untuk kategori kudapan. Kategori kudapan masih lengkap pesertanya? Jeng. Peserta masih lengkap? Belum ada yang kurang ya? Oke, baik. Untuk kategori kudapan, pemenang nomor 2 adalah nomor urut 2. Jamila dengan nilai 76,00. Silakan langsung maju ke depan Ibu. Kemudian untuk pemenang pertama adalah nomor urut 1 atas nama Laurentius Christian. Silakan Pak Laurentius. Pak Laurentius masih ada? Ya silakan. Ya. Pak Laurentius dan Ibu Andi Jamila, inilah pemenang pertama dan kedua kategori kudapan. Ya, saya lanjutkan Ibu dan Bapak dengan Inil Fitriani Fatimah dengan nilai 76,5. Silakan Ibu Didil. Pemenang pertama adalah jeng. Nomor urut 7 atas nama Adi Ageng Suryawan. Silakan Pak Adi, boleh sini. Ya, baik, itulah tadi Bapak sekalian hasil penilaian dari panitia dan juga dewan juri. Kita sudah mendapatkan 2 pasang pemenang untuk kategori kudapan dan kategori makanan utama. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Adi selaku MC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan ini ternyata ada emansipasi kan? Jadi juara masak. Saya berharap para pemenang ini menularkan nanti keahliannya pada akan kita latih dengan sepenuh hati. Mungkin tidak sama dengan masakan yang ada di Bapak kita di sini, karena waktunya mungkin lebih lama, bahannya mungkin lebih bervariasi. Ya, mohon dengan sangat keahliannya bisa ditularkan pada rekan-rekan lain nanti, teman-teman lain, ibu-ibu bapak lainnya. Ya. Dan mungkin tidak ada satu kali. Ya, kalau ini nanti hadiahnya untuk melatih satu kali, mungkin akan ada beberapa kali nanti kita minta tolong dilatih semua para penyedia kuliner di sekitar IKN ini. Ya, dan mohon dengan sangat rasanya membagi ilmunya. Katanya kalau minum, ya itulah itu diminum habis. Kalau ilmu ditularkan pada orang akan ditambah lagi, tidak akan habis. Itu ilmu. Katanya itu sangat penting. Jadi amal jariah Bapak sekalian sampai nanti. Dan nanti kalau minuman, kalau di gelas diminum habis, tapi kalau ilmu Bapak sekalian ditularkan pada yang lain, ilmunya akan tambah. Kalau nggak ditularkan, nggak akan tambah ilmu. Percaya hanya itu terus. Kalau nggak ditularkan tidak akan ketambahan, kalau ditularkan pasti akan ditambahin ilmu yang lain. Oke. Selamat bagi para pemenang dan bagi para yang belum kesempatan tapi juga satu ketika mungkin nanti akan kita tolong bisa
menjadi tim pelatih dari UIKM, karena apapun Bapak Ibu sekalian sudah terseleksi dari pendaftar yang 15 menjadi tadi 3 dan 5 tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas upayanya dan kerjasamanya, maksud juga dari BNI, walaupun sekali ini kami masih bisa melakukan sendiri Pak, dan kami menolak bahwa tapi nanti kami membutuhkan yang lebih besar kegiatan kami. Terima kasih semuanya, selamat kepada para juri, mengaku diberi rahasia. Juga saya dapat terima kasih kepada para juri yang telah menjadi juri 1 hari penuh di otoritas. Terima kasih, selamat dan sampai ketemu lagi nanti di pelatihan-pelatihan. Baik, dengan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Saat ini kita akan menyaksikan penyerahan piala dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada pemenang kategori kudapan. Selanjutnya, Penasihat Dharma Wanita Persatuan OIKM Ibu Kartika Basuki menyerahkan kepada pemenang kedua masih dengan kategori kudapan. Berikutnya, Deputi Bidang LHSDA Otorita Ibu Kota Nusantara, Ibu Mirna Asnawati Safitri menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama untuk kategori makanan utama atau main course. Dan kini kita menyaksikan penyerahan hadiah dari Eksekutif Chef Kubika Hotel Nusantara Chef Jeremy Rizkota yang menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua kategori main course atau masakan utama.